Memang kalau sama orang tua sendiri ya, aku dekat sama keduanya, sangat-sangat dekat gitu. Apalagi sosok ayah ya, karena beliau tuh tidak hanya berperan sebagai bapak, tapi juga guru, tapi juga teman, tapi juga sahabat, partner bisnis. Pokoknya semua jadi satu gitu kan. Hal terbesar yang aku pelajarin dari papa itu bagaimana sikap beliau itu memimpin, tegas gitu ya. Melakukan decision making, menjadi leader yang baik segala macam gitu, dan bagaimana beliau tuh sangat positif. Aku nggak pernah dapetin gitu ya di Instagramnya beliau kalau ada yang nyaci maki dicaci maki balik, kalau ada nyaci maki kemudian diinjak segala macam tuh nggak pernah, dan jawabannya selalu positif. Dan untuk bisa selegowo itu, aduh kayaknya nggak semua orang gitu. Kadang kita nih sebagai anak greget kayak aduh ngeliat bokap kita gitu kan, ngeliat ayah kita segimana dihina sama orang, tapi ya beliau tetap kayak begitu-gitu aja, tetap santai, tetap polos, tetap kalem gitu ya. Itu sih yang aku pelajarin tuh, bagaimana tetap bisa positif, tetap bisa jadi air gitu ya, tetap bisa ngademin walaupun situasinya sepanas apapun. Apa yang telah dicapai gadis yang selalu tampil stylish dan berhasil memadu padankan pakaiannya ini bukan terjadi secara instan. Digembleng oleh sang ayah Yusuf Mansur di jalur agama dan Al-Quran sejak dini, Wirda yang awalnya pemalu bisa menjadi sosok yang banyak tampil di depan publik. Sejak usia remaja, gadis yang pernah menimba ilmu ekonomi di Universitas Oxford, Inggris ini sudah menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Saat menempuh pendidikan di sekolah swasta bernama Al-Mamur di New York, Amerika Serikat, Wirda terpilih menjadi duta Quran. Ia pun kerap mengajar hafalan Al-Quran di beberapa negara bagian di sana. Wirda mengaku keberhasilannya tidak lepas dari Al-Quran dan keberkahan Al-Quran. Begitu lekat Wirda menjalani hidup dengan Al-Quran dan begitu meyakininya. Dengan modal Al-Quran, kehidupan dunia dan akhirat tidak akan susah. Awalnya memang tidak mudah. Ada satu cerita ini aku masih ingat banget gitu ya, dan ini sampai sekarang kenapa gitu jadinya aku tuh kalau punya hajat, punya sesuatu langsung bawa ke sholat, langsung bawa ke sholawat, langsung bawa sedekah, langsung bawa ke Allah. Dulu tuh aku pengen banget punya sepatu, dan ketika minta ke papa gitu ya, "Pak, aku mau sepatu." Jawaban papa tuh dulu bikin aku kesel. Ya, jadi jawaban papa gini, "Ya udah kamu sholat, minta sepatu." Lah gimana sih gitu kan, lah kita minta ke orang tua ya kan, kalau anak-anak orang lain gitu ya minta, oh ya udah nah besok kita ke toko sepatu gitu kan. Dan aku makin keselnya karena aku ngerasa mampu gitu loh. Padahal bisa aja gitu kan papa ngajak apa segala macam. Ternyata ada value kehidupan yang pengen papa ajarin gitu. Kan banyak banget nih anak-anak yang ketika orang tuanya nggak ada bingung dia, seperti mati lampu gitu. Seperti mati lampu, kemudian jadi linglung, aduh gue mau hidup gimana nih orang tua nggak ada, kemudian jadi jatuh gitu, jatuhnya karena mungkin memang tidak diajarkan atau tidak terbiasa gitu ya untuk hidup mandiri gitu. Nah waktu itu sekesel-keselnya aku tetap sholat gitu, maksudnya tetap sholat, tetap doa, dan doa minta sepatu gitu kan, lucu aja sih kalau dipikir-pikir dulu ya. Bahkan itu sepatu rusak aku tenteng gitu ya, aku taruh di samping, aku bawa sholat. Jadi sholat nih gelar sajadah, ini sepatu rusak, itu aku taruh di samping. Begitu doa, ya Allah lihat nih sepatu udah rusak, aku bilang gitu. Lucu juga sih kalau inget itu, aku masih kecil ya. Lihat nih sepatu udah rusak gitu, ganti dong yang baru gitu kan. Amin. Udah sesimpel itu, kemudian lari ke kamar papa, aku bilang, "Pa, aku mau laporan, aku udah sholat, aku udah minta doa sepatu." Aku pikir itu cuma gimmick kan, oh mungkin papa nih pengen aku doa dulu gitu ya, padahal sepatu udah disiapin, udah dibeli gitu kan. Ternyata enggak, ditungguin sampai malam kok nggak ada sepatu, sampai besoknya nggak ada juga, udah seminggu nggak ada juga. Sampai akhirnya bener-bener kesel banget gitu. Tapi selama seminggu itu pula, papa selalu bilang, udah doa belum gitu. Belum Pak, ya kenapa kok berhenti doanya gitu, males habisnya nggak datang justru tuh kamu terusin sampai dia datang gitu. Ya udah deh gitu, jadi kesel-keselnya tetap aja gitu kan, ngikutin doa gitu ya. Sampai akhirnya papa diundang ceramah di salah satu pabrik sepatu, brand besar dan ternama sekali, dan adanya di Tangerang waktu itu.
di Tangerang dan nggak ada cerita gimana-gimana juga. Aku pun bahkan nggak tahu kalau ternyata papa tuh diundang ke sana gitu. Ketika pulang, papa bawa sepatu. Aku excited gitu kan. Wah, ini merek yang aku pengen nih, kata aku gitu. Begitu aku buka, papa bilang, tapi tuh buat papa dari panitia gitu. Kesel dong, yang doa siapa yang dapat siapa gitu kan. Pas tak buka, aku pakai cocok. Ternyata panitia salah ngasih ukuran. Nah ini kan sebenarnya gimana skenarionya Allah aja gitu kan. Bagaimana dia pengen bikin cerita gitu ya. Misalkan ternyata yang dapat mestinya saudaranya, tapi karena bajunya nggak cukup jadi dipakai sama dia gitu kan. Terserah dia aja gimana ceritanya gitu. Nah karena kayak begitu ceritanya, akhirnya sama papa, oh ya udah dikasih. Panitianya pun baru ngeh kalau salah ngasih size. Masa papa pakai ukuran 37 gitu kan nggak mungkin banget ya. Jadi alhamdulillah tuh sepatu jadi punya aku gitu. Jadi memang value-value seperti itu, walaupun sederhana sekali, tapi itu jadi membekas seumur hidup gitu. Oh jadi gue apa-apa bawa ke Allah. Sekarang pun aku gitu, kalau ada masalah apa-apa gitu ya, aku pasti sholat dulu gitu. Ketika udah sholat, tapi kan namanya manusia, kita tetap harus menjadi makhluk yang ya saling bergantung sama satu sama lain gitu ya. Kalau nggak kan kita jadi sendiri-sendiri juga, ya nggak bisa dong hidup dunia seperti itu gitu kan. Jadi ketika aku lagi butuh masukan, butuh opini, butuh nasihat, aku tetap cerita ke papa. Cuman kembali lagi tetap cerita juga ke Allah.